Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan siang hari ini kami dari kelompok 4 ingin membahas materi mengenai tentang Pancasila dalam batang tubuh UUD 1945 amandemen sila keempat. Sebelum itu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi ini. Dan juga sebelum kami memasuki materi, alangkah baiknya kami perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farah sebagai ketua dari kelompok 4 dan moderator pada hari ini. Saya Rasid Jadi. Saya Muhammad Rakaliansyah. Dan satu lagi rekan kami yaitu Muhammad Dirgantara yang sedikit terlambat untuk mengikuti acara presentasi pada hari ini. Baiklah, materi yang pertama akan saya jelaskan sendiri. Pertama itu adalah latar belakang. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, menjadi sumber dari segala sumber hukum. Sila keempat yaitu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Menekankan pentingnya musyawarah dan perwakilan dalam pengambilan keputusan. Menurut Dartes F. Della N dan kawan-kawan pada 2023 nomor 4 mengatakan bahwa sila ini menggambarkan semangat bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan dan keadilan melalui masyarakat. Musyawarah. Pancasila memberi arah dan kekuatan bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur. Namun, dalam praktik sering terjadi penyimpangan nilai demokrasi Pancasila seperti demo 28 Agustus 2025 yang terjadi kemarin. Terkait DPR yang tidak menampung aspirasi rakyat secara adil yang berujung bentrokan dan anarkis. Adapun rumusan masalah yang kami ambil, yang pertama itu bagaimana makna dan nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Yang kedua, mengapa masih terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ketiga, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan kembali semangat musyawarah dan perwakilan sesuai dengan sila keempat Pancasila. Adapun tujuan yang akan kita dapatkan setelah kami menyampaikan materi ini yaitu kita bisa memahami makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, menganalisis faktor-faktor penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan terhadap nilai-nilai demokrasi Pancasila, memberikan solusi atau upaya dalam mengimplementasikan nilai sila keempat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Rasya Vidya Raka Riansyah. Selanjutnya bab 2, pembahasan makna dan nilai sila keempat. Nilai inti dari sila ini adalah kedaulatan rakyat, musyawarah untuk mencapai mufakat, dan sistem perwakilan dalam pengambilan keputusan. Dartes F. Della N. dan kawan-kawan 2013. Nilai tersebut mengajarkan bahwa sila keempat menjadi fondasi taktik demokrasi Indonesia yang menjamin partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan negara. Selanjutnya, penyimpangan nilai demokrasi Pancasila. Dalam kasus demo 28 Agustus 2025 pada 28 Agustus 2025 terjadi demonstrasi besar di depan gedung DPR atau MPR RI yang awalnya bertujuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap kebijakan DPR berakhir ricuh dan terkadang merusak pagar gedung DPR, membakar dan bahkan mencoba merusak fasilitas umum di sekitar lokasi. Selanjutnya, penyebab penyimpangan nilai demokrasi Pancasila. Dalam kasus demo 28 Agustus 2025, yang pertama, aspirasi rakyat dianggap tidak ditanggapi secara adil oleh DPR, sehingga jalur musyawarah dan perwakilan tidak berjalan optimal. Yang kedua, beberapa peserta demo merasa harus mengambil tindakan langsung karena jalur resmi dianggap tidak efektif. Selanjutnya, pasal-pasal yang tidak didapatkan oleh rakyat. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Pasal 2 ayat 1 hak menyampaikan pendapat.
Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E ayat 3, kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat. Akibatnya terjadi penyimpangan dari sila keempat karena prinsip musyawarah, hikmat kebijaksanaan, dan perwakilan tidak sepenuhnya diterapkan. Bentrokan dan penangkapan menandai ketegangan antara hak menyampaikan pendapat dengan ketertiban umum. Melanggar ketentuan pidana. Ketika demonstrasi berubah menjadi tindakan pengerusakan dan kekerasan, maka hal tersebut telah melanggar ketentuan hukum pidana antara lain. Yang pertama, pasal 406 ayat 1 KUHP, yang kedua pasal 170 KUHP, dan yang terakhir pasal 160 KUHP. Selanjutnya, cerminan sila keempat di beberapa pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen, nilai sila keempat tercermin dalam beberapa pasal, antara lain pasal 1 ayat 2, pasal 2 ayat 1, dan yang terakhir pasal 20 ayat 1. Pasal-pasal tersebut menunjukkan aspirasi rakyat seharusnya disalurkan melalui mekanisme perwakilan dan permusyawaratan, bukan melalui kekerasan atau tindakan yang melanggar hukum. Selanjutnya, upaya mengembalikan semangat musyawarah dan perwakilan sesuai sila keempat. Untuk mengembalikan nilai demokrasi Pancasila diperlukan upaya di beberapa aspek, antara lain yang pertama, penguatan mekanisme institusional, yang kedua, pendidikan dan budaya musyawarah, yang terakhir, regulasi dan tata cara aspirasi publik. Itulah materi yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Sebenarnya demo ini jadi akibat kelalaian dari pemerintah itu sendiri, di mana para pemerintah ini mendapatkan tunjangan yang sangat tidak masuk akal di logika kita, dan juga mereka tidak memberikan atau memberikan manfaat atau dampak bagi Indonesia yang bagus. Yang dimana kan tunjangan DPR diberikan sebanyak 12 juta per bulan dalam untuk membeli beras. Kalau dalam hitungan matematika, biasanya harga beras premium itu 15.000 per kilogram, sedangkan untuk premium sendiri itu 12.000 per kilogram. Jadi kalau untuk digunakan per bulan, itu kita bagikan terlebih dahulu. 12 juta per bulan dibagi dengan 12.000, sehingga hasilnya itu 800 kilogram. Itu sangat tidak masuk akal agar kita bisa makan. Karena kan di sehari atau sebulan itu kita cuma memerlukan biasanya rata-rata 9 kg. Jadi, semisalnya para pemerintah ini memberikan pendapat atau masukan di Indonesia yang besar, kita bisa memaklumi bahwa tunjangan mereka itu besar. Namun kenyataannya begini. Jadi itulah materi yang dapat kami sampaikan. Apabila kalian masih ada yang menyangkut mengenai materi kami, kalian bisa tanyakan langsung kepada kami. Baiklah, sesi tanya jawab pertama akan kami ambil 2 orang. Disilakan jika kalian ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fardiansyah. Saya dari kelompok 5. Pertanyaan saya adalah, apakah demonstrasi 28 Agustus 2025 dan respon dari aparat serta pemerintah mencerminkan semangat sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
Mengingat demonstrasi tersebut adalah ekspresi dari aspirasi rakyat, tapi berakhir dengan kekerasan dan korban jiwa. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya saudara Ardiansyah, bisa diulang pertanyaannya agar lebih Boleh. Ya. Itu apakah demo tahun 28 Agustus itu mencerminkan semangat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan itu intinya. Sedangkan demo itu tuh kan berakhir dengan kekerasan dan korban jiwa. Contohnya yang ditindas itu kan. Kirim ke mana? Terima kasih atas pertanyaannya dari saudara Ardiansyah. Oh ya, sudah. Baiklah, satu lagi pertanyaan yang akan kami tampung. Silakan kepada audiens. Silakan kepada saudara Adis. Ya, perkenalkan nama saya Rizky Adis dari kelompok 3. Pertanyaan saya, bagaimana caranya jalur musyawarah dan perwakilan dapat berjalan secara optimal jika yang kalian paparkan tadi jalur musyawarah dan perwakilan tidak optimal karena anggapannya ada yang tidak mendengarkan aspirasi rakyat sehingga terjadinya demonstrasi skala nasional pada tanggal 28 Agustus 2025. Terima kasih. Ini apa? Saudara. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari saudara Adis. Kami akan izinkan kami untuk berdiskusi mencari jawaban.
Adeliansyah. Tadi tanya itu apakah demo itu mencerminkan semangat sila keempat? Mengingat demo tersebut bukan aspirasi rakyat tetapi berakhir dengan kekerasan dan korban jiwa. Demonstrasi 24 Agustus 2005 memang mencerminkan aspek kerakyatan, yaitu rakyat berbicara dan berpartisipasi dalam menyuarakan tuntutan. Namun cara respon aparat dan pemerintah yang berujung pada kekerasan, korban jiwa, dan pelanggaran hak sipil menunjukkan bahwa semangat hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan tidak terlaksanakan dengan baik. Jadi sebenarnya apakah demo tersebut mencerminkan sila keempat? Jawab singkatnya sebagiannya mungkin iya tapi banyak juga yang tidak. Seperti demo itu adalah cara rakyat yang menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi adalah bagian dari kerakyatan dan termasuk hak rakyat dalam demokrasi. Jadi niat rakyat untuk bersuara sebenarnya sesuai dengan sila keempat. Terima kasih. Baik, saya akan jawab pertanyaan tadi. Saudara Rizky Aldaris. Inti poin dari pertanyaan tadi menangkap begini. Bagaimana caranya musyawarah bisa menjadi optimal? Ya kan, inti dari pertanyaannya. Cara musyawarah dan perwakilan bisa jalan secara optimal. Secara optimal. Baik, kalau untuk secara optimal, mungkin itu dari diri kita masing-masing. Bagaimana cara kita bertindak, bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita menanggapi mengenai tindakan dari pemerintah tersebut. Namun, kalau untuk menyampaikan aspirasi tersebut, itu bisa kita bagikan menjadi dua. Pertama itu secara langsung, yang kedua secara tidak langsung. Untuk secara langsung bisa kita lakukan dengan unjuk rasa atau demo. Kedua, pertemuan tatap muka. Terus untuk secara tidak langsung kalian bisa melalui wakil rakyat seperti DPRD, DPR, dan lain-lain. Kedua, surat resmi atau email. Ketiga, media massa. Nah, kenapa demo ini bisa terjadi? Kan itu dikarenakan kita sudah memberikan masukan mengenai sistem ini, namun para petinggi atau pemerintah tersebut tidak menanggapi atau melaksanakannya. Jadi memang kita sekarang ini belum bisa agar memenuhi permintaan rakyat untuk menjalankan apa yang mereka inginkan. Namun yang kita harapkan agar pemerintah di Indonesia ini bisa stabil, bisa optimal untuk bisa menjalankan apa yang kita sampaikan, bisa menjalankan apa yang kita tanggapi atau minta sarani. Jadi semisal kita diberi kesempatan atau kita kan akan menjadi sosok pemimpin. Semisal ada orang yang ingin memberi masukan kepada kita, kita harus mendengarkan terlebih dahulu. Jika itu benar, maka kita terapkan. Jika itu memang salah, maka kita tidak perlu terapkan. Jadi itulah opini saya mengenai mengenai pertanyaan dari saudara Alex. Terima kasih. Oke, baiklah, pertanyaan sesi 1 sudah selesai. Selanjutnya kami akan membuka pertanyaan untuk sesi 2. Silakan kepada audiens jika ada yang ingin bertanya. Oke, diserahkan kepada saudara Aidil Saputra. Perkenalkan, nama saya Aidil Saputra dari kelompok 5. Ingin bertanya kepada kelompok 4. Jadi sesuai pasal 1 ayat 2 UUD 1945
yang berisi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Lalu menurut kalian, mengapa aspirasi masyarakat seringkali tidak sejalan dengan keputusan yang dibuat oleh lembaga perwakilan? Ya, saja. Terima kasih kepada saudara Ariel atas pertanyaannya. Silakan satu lagi pertanyaan. Silakan saudara Adi. Rahmat ini. Perkenalkan, nama saya Birama Soedi. Di sini saya akan menceritakan dulu di negara kita Indonesia ini sudah sering terjadi kasus demonstrasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi tentang kebijakan DPR yang dianggap seringkali melenceng. Tapi aspirasi tersebut jarang sekali didengar dan sampai harus menimbulkan korban jiwa baru mau didengar. Seperti kasus 98, UUD Omnibus Law Cipta Kerja, dan sampai kasus 28 Agustus kemarin. Pertanyaannya, bagaimana Pancasila bisa diterapkan sedangkan yang memegang kekuasaan saja tidak menerapkan Pancasila? Dan bagaimana, apakah yang harus diperbaiki, apakah dari pemerintah, apakah dari sisi rakyatnya juga, apa yang harus diperbaiki? Terima kasih atas pertanyaannya saudara Adi Rahmat Mahyudi. Izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu. Adi.
masyarakat atau pemerintahannya itu dari mana yang mana yang tidak Pancasila dulu penerapan itu atau dua-duanya ya sudah bukan koreksi remote tadi aspek yang berubah. Aman tuh. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aidil Saputra. Pertanyaannya, sesuai isi pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Lalu menurut kalian mengapa aspirasi rakyat seringkali tidak sejalan dengan keputusan yang dibuat oleh lembaga perwakilan? Menurut opini saya, aspirasi masyarakat sering tidak sejalan dengan keputusan lembaga perwakilan. Karena wakil rakyat lebih mempertimbangkan kepentingan partai atau kelompok tertentu. Proses penyerapan aspirasi kurang efektif dan komunikasi antara masyarakat dan wakilnya tidak berjalan baik. Selain itu, pengawasan yang lemah dan rendahnya partisipasi publik membuat keputusan lebih mudah dipengaruhi kepentingan politik dibanding suara rakyat. Ini saya menjawab pertanyaan dari Ari yang perlu diperbaiki itu ada dari sisi masyarakatnya atau dari mana. Dari sini hasil dari diskusi kami tadi
menyimpulkan bahwa yang perlu diperbaiki itu ada dua sisi, yaitu dari pemerintah dan juga dari masyarakat. Untuk dari pemerintah itu karena pemerintah memiliki kewenangan kebijakan dan tanggung jawab lebih besar. Kesalahan terbesar ada pada cara mereka menanggapi aspirasi, terutama jika sampai ada korban jiwa. Karena bila pemerintah mendengar rakyat sejak awal, demo besar dan kekerasan tidak akan terjadi. Yang perlu diperbaiki dari sisi pemerintahan tuh bisa dari membuka ruang dialog sebelum masyarakat berjalan, terus menanggapi tuntutan rakyat dengan cepat dan transparan, kemudian tidak menggunakan kekerasan saat mengamankan demo. Jadi tidak perlunya kayak bom asap ataupun kayak Indonesia yang besar kan, terus yang pakai apa itu semprotan dari polisi itu ya itu ya. Nah, bisa dengan cara yang lebih baik lah, perlu dengan kekerasan yang seperti itu. Terus yang kalau dari rakyat, sebenarnya rakyat ini mayoritas sudah menjalankan aspirasinya dengan baik, cuman ada beberapa oknum yang anarkis. Nah, yang itu tuh harus diantisipasi, jangan sampai ada yang anarkis. Terus dari sisi rakyat, mereka tuh harus menyampaikan aspirasi dengan tertib dan tidak terprovokasi tadi. Kemudian mengikuti aturan demo damai, terus tidak membawa benda tajam atau benda berbahaya. Ya, itu untuk jawaban dari pertanyaan ini. Kira-kira yang di oknum anarkis tadi atau tidak misal pihak tiga dari yang ikut demo, anggota Intel dan kan di oknum yang anarkis itu kan ada yang saling nyerang sama pendemo kan, terus kerusakan fasilitas umum. Nah, itu kira-kira ada tak dari pihak kepolisian yang bertugas sebagai intel? Nah, gini, jawab saja. Yang secara pasti kami tidak tahu apakah yang turun itu intel, para pelindung pemerintah. Namun dimungkinkan itu bisa jadi ada. Ya. Mungkin berakhirnya pertanyaan dan diskusi kita pada siang hari ini, maka berakhir pula presentasi dari kami. Adapun kesimpulan yang akan dibacakan oleh saudara Irganda. Jadi kesimpulannya, untuk materi yang kami sampaikan pada hari ini, itu sila keempat Pancasila menekankan musyawarah dan perwakilan dalam pengambilan keputusan menjadi dasar demokrasi di Indonesia. Demo 28 Agustus 2025 menunjukkan adanya penyimpangan nilai demokrasi karena aspirasi rakyat tidak sepenuhnya ditanggapi, sehingga bentrokan dan beberapa ditangkap. Upaya menegakkan kembali nilai sila keempat meliputi penguatan mekanisme DPR, pendidikan demokrasi, regulasi aspirasi publik, dan praktik dialog yang berkelanjutan. Kemudian ada beberapa saran dari kelompok kami untuk semoga saja pemerintah dapat mendengarnya ya. Pertama, saran dari kami adalah DPR dan pemerintah harus aktif untuk menampung aspirasi rakyat melalui jalur resmi dan terbuka. Kedua, masyarakat perlu menyadari pentingnya menyampaikan pendapat melalui mekanisme musyawarah dan perwakilan. Ketiga, pendidikan demokrasi dan budaya musyawarah perlu
digalakan agar nilai sila atau Pancasila terimplementasi dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian kesimpulan dan saran yang dapat kami sampaikan. Apabila kita diberikan kesempatan menduduki pemerintah di masa depan, agar tidak kita terjerumus akan hal ini, alangkah baiknya kita selalu senantiasa menjalankan apa yang kami sampaikan hari ini. Mungkin sekian dari kami. Apabila ada kata atau salah ucap dari kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi belakang ya. Terus,